Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rafli Aditya Kristianto, NPM 2101010083, dan saya Rizka Diyatul Azahro, NPM 2101010084. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok kami mengenai hukum perusahaan. Hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dengan skala akibat hukum mengenai perusahaan. Hukum perusahaan meliputi segala peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan yang berlaku di Indonesia. Hukum perusahaan di Indonesia merupakan bagian dari hukum perdata atau sipil yang mewadahi kegiatan niaga atau bisnis yang berkaitan dengan ekonomi nasional. Sumber hukum perusahaan tercantum dalam KUH Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Unsur-unsur perusahaan. Yang pertama ada terus-menerus, terang-terangan dalam bidang usaha tertentu, mengadakan perjanjian perdagangan, dan yang terakhir bermaksud memperoleh laba dan keuntungan. Seperti pada pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 wajib daftar perusahaan. Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Jenis perusahaan. Jenis perusahaan terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada perusahaan yang bukan badan hukum, dan yang kedua perusahaan yang merupakan badan hukum. Perbedaan mengenai perusahaan yang bukan badan hukum dengan perusahaan yang berbadan hukum. Perbedaan ini terletak dari pemisahan harta perusahaan dengan harta pribadi. Harta kekayaan perusahaan yang bukan badan hukum tidak terpisah dari kepemilikan pribadi, sehingga status kepemilikan harta ada pada pemiliknya. Sedangkan harta kekayaan perusahaan yang berbadan hukum adalah milik perusahaan karena sudah dipisahkan kepemilikannya dari kekayaan pemilik. Yang kedua, perbedaan terletak pada tanggung jawab perusahaan. Tanggung jawab perusahaan bukan badan hukum terletak pada pribadi pemiliknya, sedangkan tanggung jawab perusahaan berbadan hukum terletak pada perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga, perbedaan pada kerugian perusahaan. Kerugian yang dialami oleh perusahaan yang bukan badan hukum harus ditanggung oleh pemiliknya sendiri, sedangkan tanggung jawab pada perusahaan yang berbadan hukum atas kerugian perusahaan terbatas pada harta kekayaan perusahaan itu sendiri. Usaha perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Modal dalam perusahaan perseorangan ini hanya milik satu orang, yaitu pengusahanya, dan biasanya tidak besar. Aturan hukum mengenai usaha perorangan tidak diatur secara khusus. Aturan tentang usaha perseorangan dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang wajib daftar perusahaan. Dengan demikian, meskipun perusahaan perorangan tidak secara khusus diatur dalam suatu aturan perundang-undangan tersendiri, tetapi keberadaan perusahaan perorangan diberi ruang oleh
pemerintah untuk dapat berkembang dan diakui eksistensinya. Untuk itu, perusahaan perorangan wajib untuk mendaftarkan hal-hal antara lain. Yang pertama, nama dan alamat pemilik. Yang kedua, nama perusahaan dan merek perusahaan bila ada. Yang ketiga, alamat perusahaan. Yang keempat, jumlah modal. Dan yang terakhir, tanggal dimulainya usaha dan tanggal pendaftaran usaha. Perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan bukan badan hukum terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada persekutuan perdata, yang kedua firma, dan yang ketiga ada perseroan komoditer. Persekutuan perdata. Persekutuan adalah persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sekutu memiliki arti peserta pada suatu perusahaan. Ciri-ciri tentang persekutuan perdata yaitu adanya perjanjian kerjasama, adanya pemasukan sesuatu, bertujuan untuk memperoleh laba, adanya pembagian keuntungan. Yang kedua, firma. Persekutuan firma merupakan persekutuan antara 2 orang atau lebih dengan nama bersama untuk melakukan usaha. Seperti juga persekutuan perdata, bentuk persekutuan firma juga seringkali dibentuk oleh orang-orang dengan profesi yang sama untuk melakukan usaha bersama. Ciri-ciri persekutuan firma. Yang pertama, menjalankan perusahaan yang merupakan syarat formal, menggunakan nama bersama, dan tanggung jawab sekutu atau firman bersifat pribadi secara keseluruhan, yang artinya pertanggungjawaban sekutu firma tidak terbatas pada pemasukan yang dimasukkan, tetapi juga bertanggung jawab secara pribadi atas harta kekayaan firma tersebut. Perusahaan bukan badan hukum. 3. Perseroan komoditer, Commoditary Financial atau CV. CV tercantum dalam pasal 19 KUHD yang menyebutkan persekutuan komoditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu atau beberapa orang persero yang secara tanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. 2 jenis sekutu dalam CV yaitu 1. Sekutu komplementer, 2. Sekutu komoditer. Perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Yang pertama, berdasarkan pasal 1 angka 1 UU PT, perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, pasal 3 ayat UU PT menyebutkan bahwa pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Yang ketiga, undang-undang yang mengatur khusus tentang perseroan terbatas adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selanjutnya, syarat-syarat pendirian perseroan terbatas. Gambar yang pertama, persyaratan formal, dan yang kedua, prosedur pendirian. Organ perseroan terbatas, rapat umum pemegang saham, direksi, dewan komisaris, penggabungan, peleburan, pengembalian dan pemisahan, penggabungan,
Menurut UU PT, penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang menyebabkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya menerima status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan. Menurut UU PT, peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Penggabungan, peleburan, pengembalian, dan pemisahan. Pengambilalihan. Menurut UU PT, pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseroan yang mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pemisahan. Menurut UU PT, pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih. Sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.